Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, selamat pagi. Semoga sehat dan bahagia selalu. Hari ini ya karena dadak fermentasiku nggak ready, jadi tak kasih full pour. Kayak seneng banget kayak full pour udah metentang-metentang keluarkan kayak. Ya gitu ayam lur. Ya sama kayak manusia lah. Kayak KFC, sayap KFC sing wakeh karo sayap KFC siji yo kayak sego yo kayak jangan bening ya mesti milih sayap KFC sing wakeh kan. Ya selera sih tapi ya mesti jenenge sing enak mesti dia seneng lah. Ya iki seneng kabeh. Yang ini nih dari atas jadi seminggu lebih lah belum pernah tak bersihkan tataannya terus ya alhamdulillah masih ada sisa-sisa pakan. Nanti mereka nih ini yang bawa-bawa ngelih ki yuk ngayak-ngayak sing iki. Tadinya aku mau bersih-bersih kandang juga cuma kan yo ono sing tibone kono kan sik dicucuki kan melas lah nek tak gusak-gusak wis bencek lah. Jadi hari ini kita mau bahas konsep lagi ya, konsep beternak ayam. Konsep beternak ayam itu pasti goalnya sukses lah. Semua orang pasti goalnya pengennya sukses. Jangan sampai teman-teman ternak ayam goalnya yang penting bulananku tutup. Jangan. Goalnya harus sukses, harus jadi penguasa di wilayah masing-masing itu wajib. Tapi kan tetap penguasa itu nggak mungkin ada banyak, penguasa itu cuma satu. Yo wis itu teman-teman itu berusaha buat jadi penguasa. Ayo kayak nonton One Piece lah, bajak laut kan akeh kan, golek jadi raja bajak laut kabeh gitu kan. Kayak kudu ngelawan iki gitu kan. Ya sama, kita juga harus kira-kira penguasa penguasa daerahmu, desamu dulu gitu kan. Kamu harus jadi terbesar gitu kan. Di desamu terbesar tuh nggak harus yang paling banyak, tapi ya yang perputaran uangnya paling tinggi gitu kan, yang paling dikenal orang, terus yang paling banyak mitra itu juga. Ya kayak nek nonton One Piece kayak Luffy lah, bukan yang armadanya terbesar tapi yang impact buat pergerakan mereka tuh paling besar, impact buat warganya, impact buat masyarakat gitu kan. Goalnya pasti ke situ lor. Nah ada yang modelnya tuh beli indukan peternak mandiri lah. Saya salut banget sama peternak mandiri. Indukan katakanlah cuma 2, cuma 3 terus jadi ribuan ekor tuh bagus banget. Tapi saranku yang mau jalannya seperti itu ya mending jangan resign dari pekerjaan sebelumnya, atau jangan yang nganggur kayak aku ini ki. Yang mau jalannya seperti itu ya orang yang yang ya wis duitnya turah-turah gitu kan. Terus ternak seperti itu bikin kandang yang bagus sekalian gitu biar bisa ditinggal dulu, karena yang seperti itu tuh gak perlu dijagani lah indukan seperti itu. Cuma ya memang susah karena ya ya tricky lah. Kalau babon itu menurutku tahap beternak yang paling susah ya tahap reproduksi itu tadi, babon sama jago dikawinin itu paling susah menurutku. Samping cocok-cocokan babon sama jagonya, terus kadang ada babon yang nyucui telurnya juga. Kadang kalau misalnya goyang dikit telurnya biasanya ada yang nggak netes dan lain sebagainya. Fertil non fertilnya juga jadi masalah gitu kan. Terus setelah netes juga tricky juga. Kadang kalau pertama kali netes anaknya nggak kurang sehat gitu kan. Ada juga yang anaknya kurang sehat setelah netes. Ya itu tricky lah seperti itulah. Ya monggo teman-teman ini aja lah. Kalau mau nyoba ya monggo. Tapi saranku yang punya penghasilan pribadi ya. Kalau misalnya itu ada yang goalnya seperti itu, pengen bukan menjual cerita sih, supaya orang termotivasi bahwa nggak harus ayamnya banyak. Cuma kan bulanan tetap harus jalan loh gitu kan. Kalau kayak aku nggak punya penghasilan bulanan ya istri alhamdulillah ada. Tapi kalau aku nggak punya penghasilan bulanan kan ayam ini tiap bulan harus menghasilkan bagi aku gitu kan. Nah, menghasilkannya itu ya banyak kendala, dan ada yang goalnya kayak aku misal ya pokoknya tiap bulan harus ada untung dulu pertamanya. Kalau menurutku gitu ya. Kalau yang mau aku setting caranya gimana, jangan beli DOC dulu lor. Aku tadi juga baru nonton YouTube, aku ngene-ngene iki ya sinau ning YouTube wong lor. Ada yang bilang ya pembesaran dulu, bukan brooding loh ya, pembesaran. Jadi umur sebulan 2 bulan dibeli terus digedein terus dijual. Ya sama kayak ini nih. Aku beli 2 bulanan terus tak kayak pakan. Nanti kalau misalnya udah besar syukur-syukur ada yang jadi jago, ada yang jadi dere gitu kan. Ada yang mungkin sampai jadi jago dan lain sebagainya kan untungnya lumayan. Apalagi
konsep ke depan skemanya mereka nggak makan pur lagi gitu kan. Di umur kesekian mereka nggak makan pur. Kalau yang ini ngabisin yang bawah aja pakai pur. Yang bawah harus keangkat KB ini kan memang tak target di atas 1,1 1,2 kan, supaya dagingnya lebih tebel, lebih berat gitu kan bobotnya. Terus kalau jual matangan ke customer tuh customer seneng gitu kan. Kalau besar, kalau kecil tuh customer kurang lah. Itu gitu. Pelihara kayak gini lah, kulak 20.000, pakannya mereka tuh selama 2 bulan lah katakanlah. 2 bulan tuh nggak sampai 10.000, berarti total biayamu cuma 30.000 per ekornya. 30.000 itu jual tuh paling murah setelah umur 4 bulan tuh bisa 40-45.000 lah, paling 40.000 paling murah, wes untung 10.000 dari satu ekor gitu loh. Satu ekor yang ini, yang putih enggak ya, yang ini dari satu ekor. Gue cuma makani 4 bulan toh, dengan biaya pakan dedek sama jagung juga boleh, sama sego bekas juga boleh. Dalam waktu 2 bulan satu ekor teman-teman untung 10.000, ping 10 wis 100.000 dari 10 ekor. Ya ora cukup mas, 2 bulan 100.000 berarti sebulannya cuma 50.000. Nah itulah namanya nyoba ya 10 sih. Kok 10 ya belum tentu lulus lor. Gak usah banyak-banyak dulu. Coba dulu 10, jalan seminggu 2 minggu baru nambah lagi, beli yang tanggung lagi. Banyak yang jual-jual tanggung kayak gini nih. Beli lagi yang tanggung lagi, seminggu sekali aja. Kalau seminggu sekali kan nanti pas panennya kan tiap minggu kan. Tiap minggu 100.000. Kalau dari 10 ekor loh ya. Kalau teman-teman mau nambah jadi 20 200.000, 30 300.000 gitu kan. Simple. Itu kalau keluarnya betina semua. Kalau keluar jantan bom lur. Satunya bisa 65.000, katakanlah dari 10 ekor yang jantan 3 aja lah, 3 aja berarti ada 3 ayam yang bisa dijual 60.000-an lah paling murah. 60.000 aku pakai hitungan paling murah ya 60.000 dengan modal 30.000 berarti untungnya udah 30.000 sendiri. 3 kali 3 udah 90.000 tambah 70.000 dari 7 ekor ayam sebelumnya, itu berapa? Udah 160.000 loh. Syukur-syukur kalau ngebom jago semua, wis untungnya berlipat-lipat 2 bulan loh ya lur. Dan nggak perlu pakai pur, nggak perlu pakai ini, pakannya dedek sama nasi bekas ya cukup. Gede nggak mungkin ini nggak gede. Syukur-syukur buat tambahin vitamin biar dia makin sehat. Walah tambah jos malah. Itu lur, kenapa saya bilang untuk tahap awal kalau bisa sih sebulan 2 bulan awal teman-teman beli sing kayak ngene wes cilik-cilik ngene iki bisa apa enggak gitu loh. Bukan meremehkan tapi meminimalisir. Teman-teman kan mau untung cepat tapi nggak mau resiko tinggi. Wis iki solusi nih, tanggung gini paling gampang, tingkat kematiannya paling rendah, bahkan bisa 0%, terus dijual lagi bisa lebih mahal. Nah yang jadi masalah ketika teman-teman iki wera lulus yuk pengen jajal DOC yo tekor lur. Aku pertama kali langsung nyoba DOC lur, ya seneng, cuma mati 3 kan, berat banget ya. DOC itu berat banget ya, di bawahnya melihara indukan lah. DOC itu berat banget, tapi yo alhamdulillah bisa lah. Tapi itu menurutku paling susah, mending pelihara yang kecil-kecil gini. Tapi sebelum aku beli DOC aku beli ini sih loh, beli model-model ginian ini loh, 5 ekor mati 1, 4, terus baru aku main DOC. Nah ini nanti kalau setelah ini jalan sebulan 2 bulan mau terusin, kalau oh iki untungnya lebih ketok tak tuku iki wae ya, tak duitnya tak sebagian tak buat muter yang kecil-kecil gini, boleh sekali muter-muter yang kecil seperti ini, gak perlu langsung apa jenenge main langsung DOC boleh. Tapi kalau misalnya wah aku sambil lah DOC nya muter terus sing iki tak putar juga, wah itu malah lebih jos lagi. Jadi yang mingguan udah jalan, udah settle, walaupun hasilnya nggak terlalu banyak tapi bulanannya kelihatan. Yang DOC nya yang jangka waktu 3 bulanan juga bisa jalan, itu bagus sekali lor menurut saya lor. Jangan terfokus kalau misal memang teman-teman bukan pegawai gitu kan, nggak punya kerjaan, jangan terfokus buat mengukir cerita dulu. Ukir cerita tuh nanti aja dulu lah, wes belajar melihara yang kecil-kecil gini gitu kan. Menurut saya paling gampang tuh pelihara kecil-kecil ini ya tadi lah, paling kecil tuh dari 1 ekor tuh, dari 1 ekor untung 10.000 lah paling kecil selama 2 bulan. Ya us kalau mau untung 1 juta ya berarti 1 juta bagi 10.000 berarti teman-teman muter 100 ekor gitu kan. Di situ dulu aja, makannya makan bekas, nggak makan yang ribet-ribet. Itu pun kalau pakannya
yang rodok bagus. Kalau makannya cuma nasi bekas dan lain sebagainya, ada nasi bekas ya makan, ada orang-orang ngirimi roti-roti bekas ini nih buat pakan ayammu, wah itu lebih jos lagi, lebih murah lagi, lebih tambah cepat gede lagi. Beli 2 bulan, simpan 2 bulan, umur 4 bulan 40.000 dapat ya. Jangan dijual kiloan kalau ayam kayak gini, kan pasti kan. Oh iya, aku lupa kan tadi saya jelaskan belum ya. Dapatnya dari mana mas? Terus gini ya lur, carian apa orang yang tukang ternak ayam aduan gitu loh, mangon apa bangkok atau apa. Mereka tuh kalau ayam-ayam tanggung seperti ini tuh nggak mau besarin karena kos apa biaya buat besarin ayam aduan itu kan rodok gede kan, dan harganya nanti bakal besar. Nah kalau bibitnya menurut mereka nggak sesuai kayak ini kan, bibitnya kan menurut mereka nggak sesuai kan buat ayam di aduan itu, ya wis anu wae apa jenenge, dibuang dijual biasa nih gitu kan. Lo langsung mepet aja ngomong mas langgan kene aku tak tuku mas gitu kan. Main ayam seperti ini modalnya kayak iki aku tuku 11 1.000 tok. 200.000 sih 20.000-an soalnya. 11 200.000. Modal cuma 200 ribuan per 10 ekor ya. Kalau teman-teman punya tabungan katakanlah 1 juta 2 juta, ya putar per minggu aja. Seminggu nambah 10, seminggu nambah 10. Jadi bisa 5 kali putaran gitu loh. Jadi kulaan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 udah bisa panen yang pertama gitu kan. Ke-9 yang kedua udah panen. Syukur-syukur bisa dibagi, katakanlah teman-teman punya uang apalah lebih lah, misal 5 juta lah, syukur-syukur ya bagian aja, bagi selama berapa berarti, bagi selama kan ini buat 2 bulan berarti bagi selama 4 minggu lah, bagi 48 berarti 8 minggu 4 berarti 8 kali lah, 8 kali putaran. Tiap putaran itu 10 ekor, berarti teman-teman cuma butuh 80 ekor buat muter, karena tiap ininya cuma kulak 10 itu cuma modal 200, 2 kali 8 1.600.000 stok lur. Kalau 10 ekor kurang gampang ngopo, bulan ke apa minggu ke-9 harus dijual kan. Gitulah apa iki videonya dobat iki. Jadi kalau mau beternak ayam menurutku ya wis itu harus tetap di dalam otak kita, harus mikirnya disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita butuh pendapatan bulanan ya wis main yang butuh pendapatan bulanan. Kalau nggak butuh pendapatan bulanan ya wis nggak apa-apa pakai peternak mandiri, itu tadi konsepnya, beli indukan atasin sendiri dan lain sebagainya. Gitu ya lur ya buat sharing hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, aku tak resik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.